Ya, kita ke informasi ini terlebih dahulu pemirsa, di mana besok mulai pagi jam 5.30 hingga jam 10 pagi, sejumlah elemen masyarakat akan terus menggelar aksi akbar bela Palestina yang tentunya berlangsung di Monas. Hafiz ini mengajak seluruh masyarakat serta ormas-ormas keagamaan maupun sosial hadiri aksi akbar bela Palestina besok. Sejumlah tokoh seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta para pemimpin ormas keagamaan dijadwalkan hadir dalam aksi ini. Diperkirakan masa yang akan hadir ini mencapai sekitar 2 juta orang. Aksi bela Palestina ini merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Israel dan sekutunya, bahwa Indonesia menentang pembantaian keji yang berlangsung saat ini di Gaza. Sebelum kita ke aksi massa besok, Mas Faisal, boleh diceritakan saat ini kan tentara Israel sudah mulai memasuki wilayah Gaza, di sana banyak terowongan, ini cukup mengkhawatirkan atau bagaimana? Pengalaman saya 2012 saya ke Gaza itu masuk lewat terowongan. Di sana itu ada ada 3 jenis terowongan. Pertama yang saya lewati terowongan sipil, terus juga ada terowongan milik Hamas, ada juga terowongan milik Jihad Islam. Karena 2 faksi itu yang terbesar. Jadi saya masuk ke Gaza itu melalui terowongan sipil yang dibangun oleh warga Mesir di bagian Rafah, Mesir, dengan warga Gaza warga Rafah di bagian Gaza. Jadi mereka patungan biasanya begitu. Tapi saya keluar dari Gaza itu lewat terowongan milik Hamas karena saya diantar oleh pengawal pribadinya salah satu pendiri Hamas, Mahmud Zahar. Oke, sebenarnya kita juga tahu bahwa tentara Israel kan juga banyak yang gugur ya dalam operasi darat ini. Kira-kira kalau mereka masuk ke wilayah Gaza, ini ibaratnya operasi yang konyol ataukah kemudian ini sama saja masuk ke sarang penyamun atau seperti apa? Saya kira Hamas dan Jihad Islam sudah siap untuk menghadapi operasi darat karena kita tahu beberapa kali Brigade Al-Qassam terus juga Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds itu adalah sayap militer Jihad Islam mempublikasikan video, malah terakhir video yang dirilis itu di Bait Hanun atau Juhar Al-Dik itu mereka satu anggota Brigade Al-Qassam dengan mudahnya meledakkan satu tank Palestina dengan membawa sendiri alat peledak dan diletakkan di tank Palestina kemudian meledak. Seperti itu. Jadi saya kira Hamas dan Jihad Islam siap untuk menghadapi perang darat. Tapi kalau melihat dari kekuatan dari Hamas ini juga tidak main-main ya untuk menghadapi perang ini. Bahkan mereka ingin kemudian menang di perang ini. Bahkan juga ada analisis dari seorang mantan jenderal Amerika Serikat bahwa memang sulit untuk mengalahkan Hamas saat ini. Ini bagaimana melihatnya? Ya memang benar, Hamas itu sudah puasa perang 2021. 2021 itu yang berperang hanya Jihad Islam, itu juga dipicu oleh masalah Al-Aqsa. Makanya perang sekarang juga namanya Badai Al-Aqsa. Itu jadi mereka sudah melakukan persiapan selama 2 tahun, persiapan semuanya. Dan kita tahu rata-rata tentara Israel itu adalah wajib militer. Di Israel itu ada wajib militer mulai umur 18 tahun, untuk laki-laki 3 tahun dan untuk perempuan 2 tahun. Jadi memang bakal kesulitan ini, makanya untuk tahap awal mereka itu operasi darat tapi dibantu oleh serangan udara. Jadi itu yang membuat sejauh ini korban dari pihak Israel juga terakhir itu baru 24 orang. Mantan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat Robert Abrams bahkan mengatakan bahwa dengan kuatnya menangkal serangan Israel sekiranya butuh waktu berbulan-bulan untuk menumpas Hamas di perang kali ini. Itu artinya perang akan panjang dong berlangsung. Perang akan panjang. Kalau dilanjutkan. Iya, kalau tidak salah Yoav Galan itu Menteri Pertahanan sudah bilang Netanyahu, kita akan habisi Hamas butuh berapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan sampai 3 bulan mereka sudah siap. Jadi sebenarnya perang ini kalau kita lihat kapan perang ini berhenti, semuanya sebenarnya terserah Israel. Karena perang kita lihat kan kapabilitas militer yang dikerahkan dalam jumlah besar. Kalau Israel merasa tujuannya sudah tercapai ya perang akan berhenti. Tapi saya kira memang tekanan terhadap pemerintah sangat besar karena malunya sudah sangat besar. Sandra sampai 250 itu kan sesuatu aib buat negara superior secara militer untuk Israel. Tapi yang akan jadi korban ini adalah kan warga di Gaza. Sekiranya mungkin tidak sih two-state solution yang begitu digaungkan sejumlah negara, Indonesia termasuk di dalamnya, diamini oleh Israel? Two-state solution itu pertama bukan konsep murni rakyat Palestina karena tidak pernah dibawa referendum. Kedua, di pihak Palestina maupun di pihak Israel ada
kelompok-kelompok yang tidak mau mengakui negara Palestina, berdiri negara Palestina sama. Hamas dan Jihad Islam tidak mau mengakui eksistensi Israel. Jadi two state solution ini sangat mustahil untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah poinnya adalah Presiden Abbas itu adalah pemerintahan yang tidak konstitusional lagi. Dia sudah habis masa berlakunya 2009. Jadi aneh untuk negara-negara demokratis, baik itu PBB, Amerika, Eropa, termasuk Indonesia, bekerja sama dengan pemerintahan yang tidak inkonstitusional. Dia harusnya jabatan sudah habis, tapi karena didukung Amerika dan Israel dan takut untuk menggelar pemilu karena Hamas bisa menang. Jadi aneh aja bekerja sama dengan pemerintahan yang tidak sah secara konstitusi. Dan hasil survei Juni itu 80% rakyat Palestina ingin Abbas mundur. Jadi tidak mungkin hal itu dilakukan baik dari sisi internal Palestina maupun sisi internal Israel. Seruan-seruan dari sejumlah negara, contohnya adalah Indonesia, besok kita menggelar aksi massa. Ini cukup tidak sih memberikan dorongan untuk Israel, bahkan juga sekutunya Amerika Serikat untuk two state solution, gencatan senjata, seperti apa? Sebenarnya harus dibedakan, ada dua jenis ya. Kalau dorongan, aksi, bantuan kemanusiaan dari rakyat sipil, besok itu kan dari berbagai agama, dari berbagai kelompok. Itu adalah sebuah dorongan moral untuk memelihara mimpi bangsa Palestina untuk merdeka, mimpi. Tapi untuk mewujudkan mimpi, perlu ketulusan, kesolidan, dan keseriusan dari para pemimpin, terutama negara Oki, karena di situ juga ada negara-negara Arab, 57 negara, bahwa mereka serius, solid, dan jujur membela Palestina. Dan ini yang belum terlihat sejak 1948 ketika Israel terbentuk. Oke, apa sih kiranya kesulitan untuk mewujudkan two state solution kalau misalnya memang atas nama kemanusiaan ya ini menjadi sebuah keniscayaan paling baik, seperti apa? Ini ada 3 ganjalan isu. Pertama masalah perbatasan wilayah. Itu Palestina two state solution sebelum 1967. Itu luasnya 22%. Padahal Israel ketika deklarasi Balfour 2 November 1917 luasnya hanya 17%. Artinya Israel udah bertambah luas 17 ke 78 itu sekitar 61%. Nah itu dari segi wilayah. Yang kedua pemulangan pengungsi Palestina. Mau kemana pengungsi sekitar 5,5 juta itu? Mau ditaruh di mana kalau misalkan dipulangkan? Yang ketiga, nah ini yang paling urgent dan ini ada masalah sentimen agama. Menurut two state solution yang disetujui oleh semua berbagai negara internasional, Palestina ibu kotanya di Yerusalem Timur dan Israel tidak mau mengaku itu. Karena Israel sudah mengklaim secara sepihak tahun 1980 lewat hukum dasar Yerusalem bahwa Yerusalem Barat dan Timur yang di situ ada Al-Aqsa adalah ibu kota abadi mereka dan tidak dapat dibagi dua dengan Palestina. Baik, terakhir Mas Faisal Assegaf, singkat saja sekiranya apa yang harus kita lakukan untuk masa yang nanti akan datang ke Monas besok? Kita juga tidak mau ya ketika demo ini ricuh, efeknya juga nggak baik untuk Palestina, seperti apa? Ya berdemo dengan baik, memberikan dukungan moral secara santun, dan itu sudah cukup untuk membuat bahwa rakyat Palestina tidak berjuang sendirian, tapi ada dari berbagai negara termasuk Indonesia yang akan menggelar demonstrasi dukungan Palestina besok. Baik, terima kasih Mas Faisal Assegaf. Kita nanti akan tunggu bagaimana kemudian kelanjutan bahkan juga informasi-informasi lainnya mengenai perang yang terjadi di Gaza, pemirsa.